Daya beli konsumen Indonesia yang terus-menerus turun telah menghantui anjloknya daya beli konsumen untuk berbagai produk yang bukan menjadi bahan konsumsi utama, seperti bahan pangan atau FMCG, Fast Moving Consumer Good, barang sekunder seperti kendaraan bermotor, fashion, dan lain-lain. Pada Kupas FS kali ini kita akan fokuskan pembahasan terutama pada penurunan daya beli konsumen pada produk makanan dan minuman non utama seperti mie instan, biskuit, minuman siap saji, makanan nutrisi tambahan, dan lain-lain. Penurunan daya beli disebabkan karena penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia. Mengacu dari data BPS, jumlah penduduk kelas menengah telah turun dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024. Hal ini menandakan hampir 10 juta orang turun kelas dari kelas menengah dalam kurun 5 tahun terakhir. Secara khusus, saya tertarik untuk membahas Indofood, yaitu INDF di kode Bursa Saham Indonesia. Karena bagi saya Indofood ini menarik dan cukup menarik untuk dipelajari. Pada kesempatan lain mungkin menarik juga kita bahas brand-brand lain seperti Unilever, Mayora, Garuda Food, Ultra Jaya, Nippon Indosari, Siantar Top, dan lain-lain. Silahkan kalau ada request khusus, komen di bawah. Pada kesempatan lain, tim Business Miracle akan melakukan kajian. Sebagai disclaimer, ini bersifat analisis pribadi dan bukan rekomendasi untuk jual atau beli saham tertentu. Selain itu, melemahnya nilai rupiah juga menyebabkan beberapa perusahaan termasuk Indofood mengalami kendala penjualan. Anda ingat tahun 2017, saham Indofood di IDX pernah mencapai puncaknya sekitar 8.825 per lembar saham. Kemudian ketika konten ini dibuat 19 September 2024, harga saham INDF atau Indofood masih di angka 7.075. Meskipun ini menunjukkan tren kenaikan sejak awal Agustus 2024, sejak periode COVID tahun 2020-an sampai sekarang, saham Indofood diperdagangkan di rentang harga sekitar 5.750 sampai dengan 7.500. Tidak pernah melewati harga tertinggi all time high di angka 8.825. Padahal Indofood semua orang suka dengan produknya. Siapa di sini yang tidak pernah makan Indomie selera Nusantara? Di mana-mana ada Indomie, bahkan di Singapura, di Malaysia, di Hong Kong, sampai di Eropa, apalagi di Afrika, pusatnya gudangnya Indomie. Jangan tanya lagi. Sebaliknya Indofood terus tertekan sejak 2015 karena pelemahan rupiah terhadap dolar dari 1 dolar sekitar 12.000 rupiah pada tahun 2012 sampai melemah hingga mencapai 16.400-an ya, sekitar bulan Juni 2024. Indofood yang bahan baku utamanya adalah impor, tentu ini menjadi pukulan. Ketika harga pokok penjualan HPP-nya membesar, maka margin keuntungan bagi Indofood pun akan tertekan. Jika hal ini terus terjadi, maka laba perusahaan akan tidak dapat optimal dan investor pun akan mempertanyakan, akan kecewa. Ini adalah tantangan besar bagi perusahaan seperti Indofood yang mengandalkan produksinya dari bahan baku impor seperti Indofood Tbk ini. Daya beli masyarakat yang menurun tentunya menjadi penghalang dalam penjualan berbagai produk Indofood. Emiten konsumer milik konglomerat Antoni Salim ini, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), mencatatkan penurunan laba bersih di kuartal 1 2024. Laba INDF anjlok 36,36% menjadi 2,44 triliun dari sebelumnya sebesar 3,84 triliun. Dengan kondisi pasar yang tidak menentu, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan BI rate 25 basis point menjadi 6%, hal ini turut menggairahkan pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Namun, apakah akan mampu mengkatrol harga saham Indofood yang kode sahamnya INDF ini? Bagaimana penurunan daya beli konsumen berdampak pada Indofood? Apakah permasalahan yang dialami Indofood? Bagaimana kinerja saham Indofood dan bagaimana strategi Indofood dapat bertahan di tengah pasar yang sangat berat ini? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kita ngopi dulu.
Penurunan daya beli masyarakat berdampak signifikan terhadap perusahaan-perusahaan besar di sektor barang konsumsi cepat saji seperti Indofood. Misalnya penurunan penjualan produk ketika daya beli masyarakat menurun, konsumen cenderung mengurangi pengeluaran pada produk-produk yang tidak dianggap esensial atau mencari alternatif yang lebih murah. Ini menyebabkan penurunan penjualan produk-produk Indofood. Kemudian perubahan pola konsumsi. Masyarakat mulai mengalihkan pola konsumsi mereka ke produk yang lebih ekonomis atau bahkan produk yang dibuat sendiri di rumah. Seperti produk mie instan, biskuit, minuman siap saji, snack akan tergeser dengan produk-produk bahan pokok yang lebih murah. Kemudian tekanan pada harga dan margin keuntungan. Untuk mempertahankan volume penjualan, perusahaan seringkali terpaksa menurunkan harga produk mereka atau menawarkan diskon dan promosi besar-besaran. Hal ini akan menggerus margin keuntungan Indofood. Kemudian pergeseran preferensi konsumen. Penurunan daya beli juga memicu pergeseran preferensi konsumen terhadap produk yang lebih ramah di kantong. Konsumen mungkin lebih memilih bahan-bahan mentah ya untuk mereka masak sendiri di rumah. Kemudian, pengurangan kapasitas produksi. Ketika permintaan pasar menurun secara signifikan, Indofood mungkin harus menyesuaikan kapasitas produksinya dengan mengurangi volume produksi untuk menghindari overstocking yang dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Kemudian adanya tekanan dari kompetitor. Di tengah penurunan daya beli konsumen, produk dari kompetitor yang menawarkan harga yang kompetitif, memberikan solusi yang lebih ekonomis, dapat menarik konsumen keluar dari Indofood. Hal ini meningkatkan persaingan di pasar yang kian sulit, terutama dengan pemain lokal atau produsen baru yang lebih fleksibel dalam menekan biaya. Kemudian adanya risiko terhadap harga saham Indofood. Penurunan daya beli konsumen berdampak langsung pada laporan keuangan Indofood, mempengaruhi profit dan loss perusahaan, sehingga investor akan melihat penurunan penjualan sebagai tanda risiko dan kemudian memutuskan untuk menarik investasi mereka yang dapat menyebabkan nilai saham tertekan. Secara keseluruhan, penurunan daya beli masyarakat menciptakan tantangan serius bagi perusahaan seperti Indofood, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, efisiensi operasional, dan strategi penetapan harga yang tetap kompetitif. Kemudian apa permasalahan lain yang dialami oleh Indofood? Selain turunnya daya beli masyarakat, Indofood juga menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kinerjanya tentunya. Yang pertama adalah bahan baku. Karena bahan baku mayoritas adalah impor ya, seperti gandum, minyak sawit, gula, semua digunakan untuk produksi makanan ini, maka akan menekan margin keuntungan mereka. Ketergantungan pada bahan baku impor ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar. Kemudian yang kedua adalah persaingan yang ketat. Indofood menghadapi persaingan yang semakin ketat, di mana produsen makanan lokal dan internasional termasuk merek-merek baru bermunculan dengan inovasi produk dengan harga yang juga sangat kompetitif. Tentu saya yakin Indofood tetap rajanya di segmen mie instan. Perubahan preferensi konsumen. Ada perubahan tren di kalangan konsumen, terutama di kota besar, yang cenderung memilih makanan yang lebih sehat, alami, dan organik. Produk-produk Indofood yang banyak mengandalkan mie instan dan makanan kemasan mungkin dianggap kurang memenuhi kebutuhan ini, ya. Apalagi banyak kampanye katanya makan makanan instan itu tidak sehat, gitu ya. Ini tantangan tersendiri bagi Indofood. Kemudian regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pajak, regulasi bahan makanan, dan kebijakan impor bahan baku juga dapat mempengaruhi operasional dan biaya produksi Indofood. Kemudian isu lingkungan. Indofood juga menghadapi tekanan dari kelompok lingkungan terkait dengan penggunaan bahan baku seperti minyak sawit yang sering dikaitkan dengan deforestasi dan masalah lingkungan. Kemudian masalah inflasi dan biaya operasional. Tingkat inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya distribusi yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dan lain-lain. Tantangan-tantangan ini memerlukan adaptasi yang cepat dari Indofood untuk menjaga daya saingnya di pasar yang terus berubah. Bagaimana kinerja saham Indofood terkini? Secara umum, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF terpantau masih loyo. Dengan harga per lembar saham 7.100 ya pada sore ini,
INDF memiliki nilai PE atau Price Earning Ratio sekitar 9,6, artinya harganya itu 9,6 kali dari labanya. Dan price to book atau harga terhadap nilai bukunya itu sekitar 1,02, satu kali saja kira-kira. Maka harga saham INDF ini sebenarnya tergolong murah. Bandingkan dengan saham BBRI misalnya PE sekitar 13,38 dan price to book sekitar 2,64. Indofood merupakan bagian dari indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham paling liquid dan memiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar di Indonesia. Masuknya INDF dalam indeks ini menandakan bahwa saham ini sering diperdagangkan dan menjadi pilihan utama investor. Kapitalisasi pasar Indofood secara konsisten berada di jajaran teratas di Bursa Efek Indonesia, memberikan perusahaan kekuatan untuk menarik perhatian bagi investor domestik maupun investor internasional. Penurunan daya beli konsumen Indonesia dan penurunan profitabilitas Indofood tentu akan membuat harga saham Indofood tertekan, terutama bagi segmen investor rasional. Tapi apakah investor semuanya rasional? Apalagi angin segar penurunan BI rate mungkin bisa memberi harapan bagi investor bagi INDF ini. Apalagi saham ini masih tergolong sangat murah. Keputusan ada di tangan investor sendiri. Kemudian bagaimana Indofood akan bertahan di pasar? Dalam menghadapi penurunan daya beli masyarakat, Indofood dapat menerapkan berbagai strategi bertahan yang dirancang untuk menjaga stabilitas bisnis dan mempertahankan pangsa pasar. Misalnya dengan diversifikasi produk, yang melakukan inovasi-inovasi baru untuk menambah lini produk yang mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah promosi dan diskon untuk meningkatkan daya tarik. Berbagai program promosi, digital marketing, diskon khusus, produk bundling, bisa mendorong konsumen membeli produk lebih banyak dengan harga yang lebih kompetitif. Berikutnya adalah inovasi pasar, mengikuti tren pasar bagaimana. Indofood dapat menciptakan berbagai produk atau bagaimana mendekati konsumen atau segmen-segmen baru dengan makanan-makanan yang lebih sehat misalnya, produk nabati, atau makanan yang mendukung gaya hidup hemat dan gaya hidup yang sehat. Kemudian optimisasi rantai pasok dan efisiensi biaya. Indofood bisa meninjau kembali rantai pasoknya dan biaya produksi untuk menemukan cara-cara mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas produk. Mungkin jumlah impor terhadap bahan baku bisa dikurangi kalau bisa dicari dalam negeri. Ini akan meningkatkan competitiveness dari Indofood. Kemudian penguatan saluran distribusi dan e-commerce. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang lebih sering berbelanja online, Indofood bisa meningkatkan kehadiran di platform e-commerce dan memperkuat strategi pemasaran digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian segmen pasar dan pentargetan konsumen. Indofood bisa menyesuaikan strategi pemasaran dan produk yang fokus pada segmen-segmen baru misalnya. Dan yang berikutnya adalah meningkatkan efisiensi pemasaran dan branding. Strategi pemasaran digital dengan menggandeng influencer atau menggunakan media sosial untuk memperkuat branding dan menciptakan engagement yang tinggi bagi konsumen akan lebih efektif dan menghemat biaya. Kemudian melalui strategi-strategi ini, Indofood dapat meminimalkan dampak dari penurunan daya beli masyarakat sambil menjaga stabilitas bisnis dan bersiap untuk pemulihan di masa yang akan datang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indofood atau perusahaan makanan dan minuman lain yang terdampak dengan penurunan daya beli konsumen Indonesia ini bisa bertahan ke depan? Dan bagaimana harga sahamnya ke depan? Ayo berikan komen pendapat kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.